Bab 16 berniat lain. Dia bukannya tidak mampu ya. Kamu hanya perlu keluarkan pakai tangan saja. Kalau sudah berhasil, aku akan memberimu uang 200 juta lagi. Rizky berkata. Sarwenda ragu sejenak dan berkata, baik. Kita sepakat. Aku merenung sejenak, akhirnya memutuskan untuk menghukum pasangan jalang ini pada saat itu. Setelah batuk sekilas, aku bertanya dengan nada nyaring, ada yang di rumah. Sejenak kemudian, Sarwenda keluar bersama Rizky. Aku juga mengutarakan niat kedatanganku. Sarwenda mengeluarkan kunci dari rumah dan memberikan kepadaku, setelah itu tertawa menghina, Gilang, kamu hebat juga ya, bahkan sudah menjadi anjing pelihara keluarga Ahmad. Mulut anjing memang hanya bisa menggonggong. Aku menerima kunci dan langsung berbalik badan untuk pergi. Sebentar. Sarwenda membentak dengan kuat, kamu sedang bilang apa? Bilang sekali lagi. Tenang, tenang. Rizky buru-buru meredakan suasana dan memberikan sebatang rokok kepadaku, setelah itu tertawa palsu dan berkata, Dik Gilang, aku pertama kalinya ke sini, malam ini cari waktu kita minum bersama. Tidak tertarik, aku naik kendaraan dan bersiap-siap untuk pergi. Rizky menahanku dan berkata, kalau kamu mau datang, aku boleh memperkenalkan pekerjaan yang baik untukmu. Serius. Aku pura-pura percaya. Tentu saja serius. Rizky berkata. Boleh. Wajah Rizky menampakkan kesenangan, setelah itu berkata lagi, nanti kamu sekalian mengajak Sally saja, aku suruh Sarwenda jam 8 malam ini menyiapkan hidangan untuk menanti kedatangan kalian. Sally mungkin tidak mau datang. Aku berkata. Rizky lanjut berkata lagi, kalau kamu bisa mengajaknya, aku akan kasih kamu uang 400.000. Setelah itu Rizky mengeluarkan uang dan sengaja melambaikan di hadapanku. Pada saat aku ingin menolaknya, suara Dewi Danau tiba-tiba muncul di samping telingaku. Terima saja, boleh membalas mereka dengan strategi mereka sendiri, sekalian merenggut keperawanan Sarwenda. Bagaimana merenggutnya? Aku bertanya di dalam hati. Sampai saat itu akan ada caranya. Dewi Danau berkata lagi. Setelah berpikir sejenak dan melihat Rizky yang sedang menatapku dengan tatapan penuh harapan, aku mengangguk setuju, ini kamu yang bilang ya, sini uangnya. Kasih setengah dulu. Rizky memberikan uang 200.000 kepadaku, lalu menepuk pundakku dan berkata, serahkan padamu ya sahabatku. Setelah tiba di kebun jagung, aku memindahkan semua jagung ke atas kendaraan dan berkata pada Sally, Sarwenda dan pacarnya ajak kita minum bersama di rumahnya. Tidak mau. Sally langsung menolaknya. Kalau pergi bisa memainkan permainan yang seru. Aku bertanya lagi. Apa maksudmu? Sally balik bertanya. Kalau kamu mau pergi, dia akan memberikan uang kepada kita, aku memperlihatkan uang 200.000 yang diberikan oleh Rizky ke hadapan Sally. Sally berkata, mereka bukan orang bodoh juga, mengajak kita makan dan minum, lalu kasih kita uang lagi. Mereka tentu saja bertujuan, aku menceritakan niat busuk Rizky kepada Sally. Sally sangat emosi setelah mendengarnya. Mau meniduri aku pula, jangan berharap lagi. Kalau begitu bukannya harus menghukum mereka ya? Aku mengambil kesempatan untuk berkata. Bagaimana menghukumnya? Sally bertanya. Asalkan kamu mau pergi bersamaku, sampai saat nanti aku ada solusi untuk menghajar mereka. Tugasmu adalah melindungi dirimu sendiri, Rizky memiliki sejenis obat aneh, asalkan menyemprot ke arahmu, kamu akan menuruti segala permintaannya. Makanya jangan tergoda dengannya. Aku mengingatkan Sally. Tenang saja, dia tidak akan berhasil, Sally berkata, lalu mengeluarkan ponsel dan berkata, aku panggil Alfia untuk pergi bersama. Tidak perlu lagi. Aku pusing sekali. Namun Sally malah telah menghubungi ponselnya Alfia. Dia berkata kepada Alfia bahwa malam ini akan makan di rumah Sarwenda. Aku tidak mau pergi, bokong masih sakit. Gilang yang sialan ini, aku benci kali padanya. Suara Alfia yang sengsara muncul dari ponsel. Setelah memutuskan sambungan telepon, Sally bertanya padaku dengan nada tegas, kamu pria mesum, kenapa mau mencelakai Alfia? Bukan aku yang mencelakai dia, tetapi dia yang duduk sendiri pada tubuhku. Kamu bukannya tidak tahu kejadian semalam juga. Aku merasa tertuduh. Sudahlah. Sally melambaikan tangan dan berkata, kamu bahkan bisa menyelesaikan Alfia, tandanya masih ada sedikit kemampuan. Sarwenda bukannya bersekongkol dengan pacarnya untuk meniduri aku ya. Malam ini, kamu yang meniduri dia. Ini. Dalam hatiku berkeringat dingin. Niat membalas dendam dari seorang wanita memang kuat sekali. Kedepannya jangan sampai bersalah terhadap wanita. Kalau kamu berhasil meniduri Sarwenda, besok panen jagung aku tidak akan bermalas-malasan lagi, dan akan panen bersamamu. Sally berkata dengan serius. Boleh, aku usahakan. Padahal memanen jagung adalah pekerjaan kami berdua, sekarang seolah-olah menjadi pekerjaanku sendiri pula. Setelah mengantar jagung ke rumah Rahmat,
aku dan Sally juga sudah selesai mandi, sebuah mobil kecil perlahan-lahan berkendara ke arah kami. Sarwenda dan Rizky duduk di dalam mobil, katanya hidangan makan malam telah siap, dan menyuruh kami pergi ke rumahnya. Setelah tiba di rumah Sarwenda, kami baru mengetahui bahwa suami istri kepala desa sedang di dalam kota, sehingga malam ini hanya menyisakan Sarwenda dan Rizky yang berada di rumah. Aku melihat saku celana Rizky sedang menyimpan sesuatu, sehingga sengaja mendekati tubuhnya, lalu mencuri barang tersebut dengan gerakan lincah. Setelah itu aku menyuruh Rizky memberikan sisa uang 200.000 kepadaku. Rizky berkata dengan nada malas, buat apa buru-buru? Selesai makan akan kasih. Hidangan makan malam sangat mewah, Sarwenda menyuruh koki besar di desa untuk memasaknya dan mengantar ke sini. Di atas meja masih ada 2 botol alkohol. Rizky sudah mulai membujuk aku dan Sally untuk minum bir. Aku dan Sally telah mengetahui trik Rizky, sehingga sudah nekat tidak akan meminumnya. Rizky duduk di sampingku dan berkata, aku merasa kamu lumayan bagus, besok aku cari pekerjaan baru untukmu, kamu bekerja untukku, 1 bulan ada 4 juta. Bagaimana? Pekerjaan apa? Aku bertanya. Kamu hanya perlu ikut di sisiku saja, kamu bekerja apa saja sesuai perintahku. Setiap kalinya kalau ada yang menyuruhmu nyuci, kamu harus menghubungiku di waktu pertamanya. Rizky berkata. Aku mengerti seketika, Rizky memang berniat lain, tujuan dirinya adalah ingin mewakili aku pada saat malam nyuci. B. Lihat kondisinya dulu. Aku menjawabnya dengan nada tidak peduli. Rizky menepuk pundakku dan berkata, aku bukannya masih ada uang 200.000 yang masih belum kasih ke kamu kan? Aku suruh Sarwenda ambil kasih kamu. Setelah selesai bicara, Rizky memberikan sebuah isyarat mata kepada Sarwenda. Sarwenda mengerti seketika, lalu berdiri dan berkata, kamu ke sini. Sarwenda berjalan keluar pintu. Aku melirik sekilas pada wajah Sally, lalu mengikuti Sarwenda untuk datang keluar pintu. Sarwenda baru menghentikan langkahnya ketika tiba di mobil kecil yang memarkir di halaman. Malam ini Sarwenda mengenakan rok pendek warna putih yang ketat, membuat lengkungan pinggul Sarwenda menjadi tampak sempurna. Kedua kaki panjangnya putih dan mulus, aku yang melihatnya diam-diam memuji di dalam hati, benar-benar salah satu dari 3 bunga desa, kecantikannya tidak kalah dengan artis yang berada di dalam sinetron. Meskipun bentuk tubuhnya dan kecantikannya sangat sempurna malah memiliki hati yang jahat dan berdarah dingin. Aku sangat jelas, meskipun kelihatannya dia ingin memberikan uang 200.000 kepadaku, namun kenyataannya dia hanya ingin mendapatkan spermaku. Setelah kepikiran dengan hal yang akan aku lakukan bersama Sarwenda, jantungku semakin berdetak kencang. Setelah tiba di samping mobil kecil, Sarwenda membuka pintu belakang mobil dan berkata padaku, kamu masuk dulu. Bab 17 di dalam mobil. Bukankah kamu memberiku 200.000 itu? Berikan saja langsung padaku, mengapa harus masuk ke dalam mobil? Meskipun aku sudah tahu, tetapi masih bertanya. Sarwenda menjawab, aku ingin membeli sesuatu, temani aku pergi. Setelah selesai berbelanja, aku akan memberikan uang padamu. Apakah dia ini sedang mencoba membawaku pergi? Jika begini, bukankah Sally dalam bahaya? Aku tidak pergi, aku langsung menolaknya. Sudah begitu malam, apalagi yang ingin kamu beli? Beli barang wanita, kamu temani aku, sebentar saja, hanya beberapa menit saja sudah kembali, bolehkah? Sarwenda mengayunkan tanganku dan tampaknya sengaja menyentuh dadanya yang bergelombang itu. Baiklah, setelah berkata, aku langsung masuk ke dalam mobil. Hehe. Sarwenda tersenyum secara diam-diam, kemudian masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mobil dan keluar dari halaman. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku duduk di mobil kecil dan terasa sangat nyaman duduk di dalamnya. Saat memikirkan Sarwenda akan melakukan hal semacam itu dengan diriku di dalam mobil ini, hati merasa sedikit emosional. Keluarkan obat yang kamu bawa dari Rizky dan semprotkan di dalam mobil, Dewi Dano tiba-tiba berkata. Aku mengeluarkan botol itu, botolnya berwarna putih dan kecil, di botol itu tercetak seorang wanita yang sangat menawan, membuat orang berimajinasi. Melihat Sarwenda tidak memperhatikan diriku, aku mengguncang botol obat itu dengan perlahan dan menyemprotkan beberapa kali dengan enang di dalam mobil. Karena Sarwenda membantu orang melakukan perbuatan jahat dan ingin menjebak aku dan Sally, maka aku akan menghukumnya dengan berat. Sarwenda mengendarai mobil dan berhenti di sebuah pohon besar yang sunyi. Kenapa berhenti? Bukankah kamu bilang kamu akan membeli sesuatu? Aku bertanya. Sarwenda berbalik ke tempat duduk belakang dan duduk di sebelahku, lalu berkata, aku akan membahas sesuatu denganmu. Ada apa? Mencium aroma tubuh yang tersebar dari tubuh Sarwenda, aku merasakan gelisah dan hatiku penuh dengan penantian. Sarwenda berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menikah dengan kekasihku dalam 3 bulan. Menurut adat desa kami, sebelum menikah, aku perlu ditabiskan oleh seorang pandita dan kamu adalah satu-satunya pandita di desa kami. Aku dengar kamu gagal saat menahbiskan Sally. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukannya. Bisa. Pasti bisa.
Aku berkata dengan terburu-buru. Bagaimana jika tidak berhasil? Sarwenda berkata dengan wajah sedih, jika pada saatnya tiba dan kamu tidak berhasil, aku benar-benar tidak ingin menjadi janda pada malam pernikahan seperti Sally. Aku bisa melakukannya. Aku berjanji, aku pasti akan berhasil melakukannya. Perkataanmu tidak bisa dipercaya. Banyak pria yang mengatakan bahwa diri mereka bisa, tetapi yang benar-benar bisa melaksanakannya hanya beberapa orang. Aku ingin mencoba sekarang. Jika tidak berhasil, maka aku akan mencari cara lain, Sarwenda berkata dengan serius. Bagaimana cara kamu mencobanya? Aku sengaja terlihat sangat marah. Coba dengan tangan, itu sudah cukup, Sarwenda berkata sambil menarik resleting celanaku. Itu. Baiklah, aku terlihat tak berdaya. Tapi hatiku sudah mulai merasa gelisah. Sarwenda tersenyum dan membuka resleting celanaku, kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana dalamku. Perlahan-lahan, tangannya yang lembut dan terampil menyentuhku. Kemudian, Sarwenda menggerakkan tangan kecilnya yang lembut dan terampil secara perlahan, dan dia bahkan tidak lupa untuk bersenandung keras. Aku tertegun dan hanya merasakan seluruh tubuhku merasakan kenyamanan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku harus mengatakan bahwa tangan Sarwenda sangat ajaib, tekniknya juga sangat luar biasa, pria biasa mungkin tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit. Tetapi anehnya, 10 menit telah berlalu, aku bahkan tidak bereaksi apa-apa. Sarwenda mengerutkan kening. Dahinya sedikit berkeringat, kemudian mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa kamu tidak bereaksi? Aku juga sangat bingung, sebelumnya dengan Sally, aku bereaksi lebih dulu. Tadi malam dengan Alfia, aku hanya menekannya dan tidak melakukan apa-apa, aku juga tidak bisa menahan diri, tetapi ini sudah berlalu begitu lama, mengapa aku masih tidak tergoyahkan? Aku sudah mengatakannya, aku bisa, aku berkata, aku khawatir kamu yang seperti ini tidak bisa membuatku bereaksi. Kamu. Sarwenda menatapku dengan tidak berdaya. Aku mulai menyadari wajah Sarwenda memerah dan matanya juga terpejam. Mungkinkah obat yang disemprot tadi sudah mulai bekerja? Setelah berusaha cukup lama. Bukankah kamu harusnya sudah tahu seberapa hebatnya diriku? Ayo bergegas kembali. Sally hanya sendirian bersama Rizky dan aku sedikit mengkhawatirkannya. Tidak. Aku tidak percaya dengan semua ini. Hari ini kamu harus berterima kasih. Sarwenda berkata dan tiba-tiba membungkuk. Aku tidak menyangka Sarwenda akan melakukan trik ini. Aku hanya merasakan getaran di sekujur tubuhku, hatiku merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dan membuatku bersuara karena nyaman. Benar-benar tidak diduga, Sarwenda yang selalu meremehkanku sejak kecil. Pada saat ini, dia akan menurunkan kepalanya yang dingin dan melakukan hal ini padaku. Darahku mengalir. Semuanya tampaknya juga bergerak perlahan. Namun, aku memaksa untuk menahannya dan mencoba mengendalikan diri. Entah berapa lama kemudian, gerakan Sarwenda melambat dan tampak sangat lelah. Setelah menyesapnya dengan lemah, Sarwenda mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, aku sangat lelah dan tidak nyaman, kamu. Bantu aku. Biasanya, wanita yang telah membantu pria begitu lama akan memiliki reaksi yang kuat pada diri sendiri. Terlebih lagi, Sarwenda menghirup ramuan itu, mungkin dirinya sudah di luar kendali. Bagaimana cara membantunya? Aku bertanya. Sarwenda tanpa sadar bergegas ke arahku dan mendorongku di kursi. Aku menginginkannya. Menginginkannya, Sarwenda berkata sambil melepaskan pakaiannya. Sarwenda mengenakan rok pendek yang menutupi pinggul, sangat mudah untuk dilepaskan. Tidak perlu melepas rok sama sekali dan langsung membuka celana dalamnya. Kemudian, Sarwenda duduk di tubuhku dengan arogan. Tunggu. Aku memanggilnya dengan buru-buru, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu belum menikah, sebelum menikah kamu tidak boleh. Aku tidak bisa bersabar untuk menunggu waktu itu. Kesadaran Sarwenda melemah dan napasnya terengah-engah, aku menginginkannya sekarang. Ini melanggar adat di desa kita, bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak peduli lagi. Lagi pula, kamulah yang menahbiskanku, anggap saja kamu menahbiskanku lebih dulu. Sarwenda berkata sambil bergerak bola-balik ke depan dan ke belakang di tubuhku. Aku mencoba mendorongnya menjauh, tetap saja tidak boleh. Jika kekasihmu mengetahuinya, maka dia akan membunuhku. Aku tidak akan memberitahunya, Sarwenda berjanji. Tapi aku ini bukan orang sembarangan. Aku akan memberimu uang. Sarwenda berkata, kemudian mengambil dompetnya, lalu mengeluarkan 1 lembar dan menyerahkannya kepadaku. Ini untukmu. Ini bukan masalah uang. Semua ini untukmu. Sarwenda mengambil semua uang di dompetnya. Semuanya untukmu. Aku tidak bisa tahan lagi. Sarwenda memasukkan uang itu ke sakuku, kemudian membuang dompetnya, lalu menangkap jarum ajaibku yang memanas dan duduk dengan tidak sabar. Bab 18 Keindahan.
Aku dan Sarwenda mengeluarkan suara rangan panjang. Sarwenda sana sudah kebanjiran dan pintunya baru saja terbuka. Begitu Sarwenda duduk, aku sepenuhnya langsung ditelan. Mungkin karena Sarwenda terlalu kasar, jadi aku merasa sedikit sakit. Dari awal rasanya sudah seperti dijepit kepiting. Namun, rasa sakitnya segera menghilang, kemudian, rasa nyaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh seperti arus listrik. Rasanya sangat luar biasa, membuat aku merasa seperti jatuh ke dalam mimpi. Aku sangat emosional, akhirnya sekarang aku bisa benar-benar menikmati rasa nikmat seorang wanita dengan puas. Mobil itu bergetar kuat seperti gempa. Bahkan seolah sedang bergoyang. Tepat saat aku sedang asyik menikmati keindahan semacam ini, suara Dewi Danau tiba-tiba terdengar di telingaku. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil pesonanya, kamu ikut aku membaca sebuah mantra, kemudian dorong ke atas dengan kuat. Mantra apa? Aku bertanya. Dewi Danau membaca sebuah mantra dengan jelas. Aku diam-diam membaca beberapa kata di dalam hati. Setelah membacanya 3 kali, Dewi Danau memerintahkan, atas. Aku memeluk pinggang Sarwenda dan mendorong ke atas dengan kuat. Ah, Sarwenda mengeluarkan bunyi panjang seperti bel, tubuhnya memerah dalam sekejap. Mataku tiba-tiba bersinar, seperti kilatan cahaya, aku menyadari bahwa ada bagian tubuhku telah berubah. Perubahan semacam ini tampaknya ada dan tiada, sangat aneh. Apa yang terjadi? Aku bertanya pada Dewi Danau. Berhasil mengambil pesonanya. Dewi Danau berkata, sekarang kamu dapat mengontrol waktumu sendiri. Dengan kekuatan fisikmu, kamu bisa bertahan selama 2 jam. Begitu lama. Aku terkejut secara diam-diam, bukankah ini artinya kemampuanku bisa bertahan lama? Menghadapi wanita cantik seperti Sarwenda, tentu saja aku rela bertarung dengannya selama 3 hari 3 malam. Namun, pada saat ini Sally sendirian bersama Rizky, aku sangat khawatir dengan keselamatan Sally. Hari ini cukup sampai di sini, pikirku dalam hati. Aku menarik resleting celanaku, tetapi kesenangan ini masih belum selesai dinikmati. Namun, begitu memikirkan Sally, aku harus melepaskan pemikiran semacam ini. Sudah, ayo kita kembali, aku berkata. Sarwenda tidak menanggapinya dan juga tidak bergerak. Aku memandangnya dengan curiga. Kemudian melihat Sarwenda tidak bergerak dan menatap atap mobil. Matanya kusam dan air mata masih mengalir di matanya. Ada apa denganmu? Seketika aku merasa sedikit bersalah. Kamu merampas pertama kaliku. Aku benci kamu. Aku tidak bisa menikah lagi, kalau tidak, aku akan menjadi janda. Sarwenda kesulitan berbicara. Kemudian aku menghiburnya sesuai dengan apa yang dia katakan kepadaku tadi, bagaimanapun juga, aku adalah orang yang akan menhabiskanmu, anggap saja aku menhabiskanmu lebih dulu. Tubuh Sarwenda bergerak sambil menyeka air matanya, kemudian memakai pakaian dalamnya, lalu menyeka kemerahan di dalam mobil dengan tisu dan mengambil tas plastik berisi spermaku sambil naik ke depan kursi pengemudi. Buat apa kamu menyimpan barang itu? Aku bertanya dengan sengaja. Simpan sebagai kenangan. Sarwenda berkata, kamu tidak boleh memberitahu siapapun mengenai masalah hari ini. Kalau tidak, aku akan meminta ayahku untuk mengusirmu keluar dari desa. Aku mengerti. Jika kamu menginginkan seorang pria, kamu bisa datang mencariku, aku berkata. Sarwenda mendengus dingin dan menyalakan mobil. Tiba di kompleks rumah kepala desa dan keluar dari mobil, aku membiarkan Sarwenda berjalan di depan. Melihat Sarwenda berjalan tidak seimbang, mungkin di sana terasa sangat sakit, aku merasa kasihan padanya. Mengapa baru kembali? Rizky berjalan menghampirinya dengan cepat, setelah berada di depan Sarwenda, Rizky bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sarwenda mengangguk. Rizky terlihat sangat gembira, kemudian bertepuk tangan dan berkata kepadaku, bilang, Sally sudah kembali. Waktu juga sudah larut, jadi kembalilah. Sudah kembali. Aku akan masuk dan lihat, aku berkata sambil ingin masuk ke dalam rumah. Rizky menghentikanku dan berkata dengan tegas, kenapa, kamu tidak percaya padaku? Ada barangku yang jatuh di dalam, aku hanya beralasan. Barang apa? Aku akan mengambilnya untukmu, Rizky berkata. Uangku jatuh. Aku tidak punya ponsel, tidak punya jam tangan, tidak ada barang yang bisa jatuh dari tubuhku, jadi aku hanya bisa menyebutkan uang. Ini 400.000, ambil saja. Rizky mengeluarkan 400.000 rupiah dan memasukkannya ke telapak tanganku sambil mendorongku ke halaman.
Aku bersikeras tidak ingin pergi. Rizky berkata kepada Sarwendah, Sarwendah, kamu antar dia kembali. Aku sangat lelah dan ingin istirahat, Sarwendah berkata sambil berjalan ke dalam rumah. Kamu pulang sendiri saja, Rizky masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu. Sally, Sally. Aku berteriak 2 kali tetapi tidak terdengar jawaban apapun, jadi aku menajamkan telingaku dan mendengarkan gerakan di dalam. Di mana barang itu? Rizky bertanya. Untukmu, Sarwendah berkata. Begitu banyak, bocah itu tidak memanfaatkan tubuhmu, kan? Rizky bertanya lagi. Tidak. Aku sangat lelah, aku beristirahat dulu, Sarwendah berkata. 2 detik kemudian, aku mendengar Sarwendah bertanya lagi, di mana Sally? Di kamar mandi dan tidak keluar, Rizky berkata. Oh, aku hendak pergi ke kamar mandi, aku akan memanggilnya keluar, Sarwendah berkata. Pergilah, pergi. Rizky mendesak. Sial, sudah menghabiskan waktu begitu lama dan aku juga sudah menunggu terlalu lama. Minum obat dulu, setelah itu baru selesaikan dia. Rizky bergumam. Aku menjadi semakin khawatir dan ingin bergegas masuk ke dalam, tetapi pintunya tetap tidak bergerak meskipun aku telah mendorongnya beberapa kali. Hei, di mana air ramuan ekstasi tulangku? Rizky bergumam lagi. Aku mengeluarkan botol ramuan dari saku celanaku, botol itu tertulis, Bone Ekstasi Immortal Water. Sudah hilang, sepertinya aku hanya bisa memberinya minuman memabukkan. Kemudian, terdengar suara Rizky menuangkan air. Hatiku semakin cemas, aku harus menemukan cara untuk masuk dan menyelamatkan Sally. Bab 19 Anjing Mencium Aroma. Setelah beberapa saat, terdengar suara Sarwendah, di mana Sally? Mengapa tidak ada di kamar mandi? Bagaimana mungkin? Rizky langsung berseru, aku tadi melihatnya masuk ke dalam. Mungkinkah dia menyelinap pergi secara diam-diam dan kamu tidak melihatnya? Sarwendah bertanya. Aku terus menatap ke arah pintu. Meskipun dia berubah menjadi seekor lalat dan terbang keluar, aku juga bisa melihatnya, Rizky berkata. Sally hilang. Jangan-jangan, Sally tahu bahwa Rizky akan bertindak sesuatu padanya. Kemudian menyelinap pergi secara diam-diam. Tiba-tiba, terdengar suara yang datang dari belakang, bilang, apa yang sedang kamu lakukan? Menjulurkan kepalamu ke kiri dan ke kanan begitu. Aku melihat ke belakang dan itu adalah Sunny. Tidak. Tidak apa-apa. Aku berkata, aku datang makan bersama Sally dan sekarang hendak kembali. Aku baru saja keluar untuk mengurusi sesuatu, setelah aku kembali, pintunya sudah tertutup. Tolong bantu aku mengetuk pintu. Kamu dan Sally makan di sini. Sunny tidak begitu percaya, kemudian mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu 2 kali, lalu berteriak, Sarwendah, apakah kamu di rumah? Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Sarwendah dan Rizky berjalan keluar. Kakak ipar, sudah begitu malam, ada hal apa? Sarwendah berkata. Tidak apa-apa, bukankah karena mencium aroma wangi sayuran? Aku baru saja kembali dari kebun dan aku lapar, Sunny berkata sambil tersenyum. Kebetulan, masih ada sayuran, masuk dan makanlah, Sarwendah berkata. Kalau begitu aku tidak akan segan-segan, Sunny berkata sambil berjalan masuk. Rizky melihatku, langsung berjalan kemari, dan bertanya dengan wajah hitam, kenapa kamu masih belum pergi? Di mana Sally? Aku bertanya. Kamu bertanya padaku, lalu aku harus bertanya kepada siapa? Rizky sangat marah sambil meletakkan kedua tangannya di pinggul, kemudian berbalik 2 kali dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berbisik padaku, begini saja, kamu bantu aku mencari Sally, asalkan bisa mencarinya, aku akan memberimu 400.000 rupiah. Langit sudah sangat gelap, kemana mencarinya? Aku sudah mau pulang, aku berkata sambil berjalan keluar dari halaman. Rizky menghentikanku, 800.000. Tidak mau. 1.600.000. Rizky menggertakkan gigi. Tidak mau. Demi 1.600.000, aku mengkhianati Sally. Jangan bermimpi. Paling banyak 4 juta, Rizky berdiri di depanku, wajahnya pucat, tidak bisa lebih banyak lagi. 4 juta rupiah, benar-benar membuatku bimbang. Aku tidak punya pekerjaan dan tidak punya keterampilan. Terkadang aku bahkan tidak bisa mendapatkan 4 juta rupiah dalam 2 bulan di desa. Aku akan mencarinya. Tetapi ketemu atau tidak, aku tidak bisa menjaminnya, aku menyetujuinya dengan terpaksa. Bergegaslah pergi. Setelah kamu menemukannya, minta dia untuk datang kemari sesegera mungkin, Rizky berkata dengan tidak sabar sambil mendorongku. Beri aku 2 juta dulu untuk setoran awal. Aku berkata. Rizky mengeluarkan 10 lembar dari dompetnya dan menyerahkannya padaku, hampir meraung dan berkata. Cepat temukan dia. Aku mengambil uang itu dan menghitungnya, lalu memasukkannya ke dalam saku, kemudian berjalan keluar dari kompleks. Terdengar suara Rizky menginjak-injak halaman. Sial, obat itu akan segera bekerja, tidak bisa sampai tidak ada wanita.
Rizky berpikir sejenak, kemudian berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku langsung bersembunyi di kegelapan dan menatap gerbang rumah kepala desa. Aku tidak bisa menjamin bahwa Sally telah pergi, jadi periksa situasinya lebih dulu. Sambil mendengarkan dengan cermat, terdengar suara Rizky, siapa yang minum air di gelas ini? Aku yang meminumnya, Sunny berkata, aku sangat haus, aku melihat segelas air itu, jadi aku meminumnya. Kamu, Rizky hanya berkata satu kata dan tidak melanjutkannya lagi. Setelah beberapa saat, terdengar Rizky bertanya, di mana Sarwendah? Dia bilang dia tidak enak badan, jadi naik ke atas dan beristirahat, Sunny berkata. Oh, itu, kakak ipar, apakah kamu sudah kenyang? Rizky berkata, sudah hampir kenyang. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku akan kembali dulu. Suara Sunny terdengar aneh. Mungkin karena Sunny minum segelas air ramuan yang disiapkan oleh Rizky sebelumnya untuk diberikan minum kepada Sally, sekarang tubuh Sunny mulai bereaksi. Aku akan mengantarmu, Rizky berkata. Setelah beberapa saat, Sunny dan Rizky berjalan keluar satu demi satu. Pipi Sunny kemerahan, sesekali juga menyentuh rambutnya dan memegang bawahnya. Langkah kakinya sangat ringan, tampak seperti akan jatuh kapan saja. Kakak ipar, apakah tubuhmu merasa sedikit tidak nyaman? Rizky menatap dada Sunny dan berkata dengan mesum. Rasanya aneh, Sunny berkata dengan tidak sadar. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Lengan Rizky melingkari pinggang Sunny dari belakang dan matanya berkilau. Baiklah, Sunny menyetujuinya. Rumah Sunny hanya berjarak 200 meter dari rumah kepala desa. Saat hampir tiba di rumah Sunny, di bawah pohon kamper yang besar dengan cahaya yang redup, Rizky tidak tahan dan menyentuh bokong Sunny. Ya, Sunny berteriak kaget, apa yang kamu lakukan? Hehe, kakak ipar, apakah kamu sangat menginginkan pria? Aku sama seperti dirimu, aku juga sangat menginginkan wanita sekarang. Bagaimana kalau kita berdua? Rizky memeluk Sunny sambil mendorong Sunny bersandar pohon kamper dan melucuti celana Sunny. Tidak. Meskipun Sunny berteriak tidak, tetapi hal ini tidak bisa menghentikan Rizky. Sambil mendorong dan menempatkan, celana Sunny sudah melorot hingga di pergelangan kaki. Rizky membalikkan badan Sunny dan membiarkan Sunny bersandar di pohon kamper, lalu mengangkat pinggulnya. Meskipun cahayanya gelap, bokong putih Sunny sangat menarik perhatian. Secara diam-diam, aku merasa sangat disayangkan, meskipun Sunny adalah seorang pelacur, tetapi postur tubuhnya sangat baik, Rizky menang banyak. Aku rasa masalah ini tidak perlu dikhawatirkan dan aku juga tidak tertarik menontonnya, lalu hendak pergi ke rumah kepala desa untuk mencari Sally. Tidak diduga, pada saat ini, muncul perubahan yang tidak biasa. Napas Rizky terengah-engah, melepas celananya dengan tergesa-gesa dan hendak menaikkan pistolnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap bergegas keluar dari pintu rumah Sunny. Guk-guk. Bayangan hitam bergegas menuju Rizky dengan ganas. Rizky berteriak ketakutan dan hampir terjatuh dan duduk di tanah. Kemudian bergegas lari sebelum menarik celananya. Aku juga tertegun. Bayangan hitam itu adalah si Item. Anjing hitam besar milik keluarga Sunny. Si Item biasanya sangat diam, hanya saja, dia akan menggonggong beberapa kali saat melihat orang asing. Tidak disangka, malam ini melindungi kesucian majikannya. Aku diam-diam memuji si Item di dalam hatiku. Si Item. Sunny kemudian sadar dan bergegas memanggil. Mendengarkan suaranya, si Item berhenti mengejar, kemudian mengibas-ngibaskan ekornya sambil berlari ke sisi Sunny dengan gembira dan melompat ke atas tubuh Sunny. Sunny menendang si Item 2 kali sambil menegur beberapa kata, lalu menarik celananya dan melihat ke arah Rizky lari, kemudian berjalan masuk ke rumahnya dengan kecewa. Rizky berlari ke rumah kepala desa dengan panik dan langsung menutup pintu, kemudian terdengar suara di dalam meredam, mungkin kakinya lemas dan terduduk di lantai. Tiba-tiba, terdengar suara Sunny berteriak, anjing sial, keluar. Aku merasa ada sesuatu yang salah dan bergegas, lalu melihat si Item berlari ke arah Sunny dengan tidak terkendali. Pada saat ini, Sunny terjatuh ke tanah dan mengarahkannya untuk berpose seperti bercinta. Mungkinkah karena Sunny telah meminum minuman yang disiapkan oleh Rizky dan energi tubuhnya menjadi begitu kuat sehingga si Item tidak bisa menahannya. Aku mengambil sebuah tongkat dari tanah dan bergegas maju ke depan. Kemudian memukul si Item beberapa kali dengan tongkat, si Item berteriak beberapa kali, lalu melarikan diri. Terima kasih, Gilang. Sunny bangkit dari tanah dengan sangat memalukan. Aku mengambil sebuah tongkat dari tanah dan bergegas maju ke depan. Kemudian memukul si Item beberapa kali dengan tongkat, si Item berteriak beberapa kali, lalu melarikan diri. Terima kasih, Gilang. Sunny bangkit dari tanah dengan sangat memalukan, kemudian meraih lenganku, dadanya yang montok terus menggosok lenganku, untungnya ada kamu. Kaki kakak iparmu ini lemas, tolong bantu aku berdiri. Bab 20 daya tahan sangat kuat.
Teringat lagi harus mencari Sally. Setelah membantu Sunny masuk ke dalam rumah, aku berencana langsung pergi. Tetapi tidak diduga, Sunny meraih tanganku, raut wajahnya tampak bingung dan memohon, "Gilang, bawa aku ke tempat tidur. Kakak iparmu ini benar-benar tidak bisa berjalan lagi, aku sangat lemas." Tidak ada cara lain, aku harus membantu Sunny masuk ke kamar tidur. Ketika Sunny terbaring di tempat tidur sambil memeluk tanganku dan menyeretku. "Gilang, kakak ipar tidak enak badan, kamu temani kakak ipar ya." Botol ramuan Rizky telah sepenuhnya menyerang otak Sunny dan mengendalikan kesadarannya. Dengan kecentilan Sunny, jika aku tinggal di sini meskipun hanya sebentar, aku takut akan ada bahaya ditimbulkan olehnya. Meskipun Sunny bisa dianggap sebagai wanita cantik, tetapi Sunny adalah wanita yang sudah bersuami dan juga memiliki hubungan yang rumit dengan kepala desa. Aku benar-benar tidak ingin terlalu dekat dengannya. Saat memikirkan hal ini, aku mendorongnya menjauh dengan sangat kuat. Tidak tahu apakah karena setelah meminum ramuan itu, kekuatan wanita menjadi semakin besar, atau apa yang terjadi, tanganku bahkan tidak bisa dilepas, sebaliknya Sunny memegangnya lebih erat. "Gilang, kakak iparmu ini sangat panas dan tidak nyaman." Sunny menarikku lebih kuat, rona wajahnya sangat menggoda. Pada usia ini, wanita seperti Sunny benar-benar bisa dianggap yang terbaik, kulitnya yang indah dan putih, postur tubuh yang bagus, terutama keindahan tulangnya yang sangat menawan, benar-benar membuat orang tidak bisa menahannya. "Kakak ipar, lepaskan, kita tidak bisa. Tidak bisa melakukan ini." Meskipun aku berbicara kebenaran, tetapi dalam hatiku, aku sangat tahu bahwa aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Wanita ini benar-benar terlalu menginginkannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pria adalah makhluk yang hanya memikirkan kepuasan nafsunya. Aku bisa merasakan bahwa adik lelakiku sudah mulai bereaksi. "Gilang, hanya saja kali ini. Bisakah kamu bantu kakak iparmu?" Sunny meraih tangan kiriku, kemudian mengarahkan ke tubuhnya sendiri dan menyentuhnya. Aku tahu aku harus menghindarinya. Tetapi aku seolah-olah terjebak dalam iblis. Sunny mengambil tanganku ke arah lehernya perlahan-lahan, pemikiran di hatiku benar-benar sudah hilang. "Gilang, kakak ipar akan membuatmu merasa nyaman dan tidak akan memberitahunya kepada orang lain. Satu kali ini saja ya. Masuk ke dalam. Masalah sudah sampai di titik ini, jika masih tidak bereaksi, apakah masih bisa disebut sebagai pria?" Sunny mendengarkan izin dariku. Langsung buru-buru membawaku ke tempat tidur bagian dalam. Begitu di tempat tidur, belum duduk tenang. Sunny sudah langsung melepaskan celanaku dengan tidak sabar. Dalam urusan hal ini, aku tidak ingin memimpin, tetapi aku malah ingin melihat kemampuan dan kekuatan Sunny. Sunny berdiri dan membuka pakaiannya, tampil di hadapanku. Seolah-olah udara di sekitar ikut memancarkan aroma tubuh yang memikat. Aku memperhatikannya perlahan berlutut dan duduk di tubuhku, tangannya yang kecil berenang naik turun di tubuhku dan nafasku menjadi semakin pendek dan berat. Bab 21 Ladang Jagung. Waktu berlalu begitu saja, tanpa sadar, 20 atau 30 menit telah berlalu, tetapi olah tubuh yang berkeringat ini masih terus berlangsung dengan antusias. Efek ramuan yang diminum Sunny terlalu kuat, bahkan pria yang setiap hari berolahraga seperti aku dan pria remaja tidak bisa mengendalikannya. Melihat emosi Sunny yang tidak terkendali, alisnya yang terlihat lelah. Ekspresi kesakitan dan bahagia terlintas di wajahnya, hatiku merasa sangat puas dan bahagia. Kemudian mengubah postur Sunny dan pertempuran olah tubuh yang berkeringat ini terjadi lagi. Namun, Sally masih belum ditemukan, aku rasa aku tidak melanjutkan hal ini lagi. Teringat dengan perkataan Dewi Danau bahwa aku bisa mengendalikan waktuku, jadi aku membaca secara diam-diam di dalam hati, dan berakhir. Begitu pikiran itu berlalu, semburan listrik melewati tubuh dan tubuh bergetar tiba-tiba, kemudian menyemburkan sperma. Aku menarik diri dan mengenakan celanaku, tetapi Sunny masih berada dalam posisi yang bagus itu, seolah-olah belum sadar dari kegembiraan barusan. Mengambil kesempatan ini, aku bergegas berjalan keluar dari pintu. Setelah keluar dari rumah Sunny, aku pergi ke depan pintu rumah kepala desa dan mengamati sebentar, kemudian mendengarkan dengan seksama sejenak. Dari dalam rumah, terdengar suara lemparan mangkuk dan tendangan dinding, disertai dengan kutukan Rizky. "Apa yang harus dilakukan sekarang?" Terdengar suara Sarwenda bertanya. "Cobalah dengan mulutmu," Rizky berkata. "Tidak, tidak." Sarwenda berkata dengan nada takut, kemudian, terdengar suara, "Bang," sepertinya bantingan pintu yang tertutup. "Sarwenda, coba dengan menggunakan mulutmu."
Rizky terus mengetuk pintu, kamu juga tidak ingin aku menjadi seperti ini di masa depan. Kan? Jika ini masalahnya, kamu juga tidak akan diberkati secara seksual di masa depan, benar kan? Jangan memaksaku lagi. Sekarang saat aku berpikir untuk menggunakan mulut, aku menjadi takut. Mungkin besok hari kamu sudah baik-baik saja, Sarwenda berkata. Setelah mendengarkan sebentar dan yakin bahwa Sally tidak ada di sini, aku langsung bergegas ke rumah Rahmat. Dalam perjalanan, aku sedang berpikir saat ini aku memiliki sedikit uang, sepertinya aku harus membeli sebuah ponsel. Saat tiba di rumah Rahmat, melihat pintunya sudah tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Aku mengetuk pintu cukup lama dan setelah memanggil Sally beberapa kali, barulah pintu itu dibuka. Rahmat berdiri di pintu kamar dengan ekspresi cuek, mengapa kamu baru kembali sekarang? Aku pikir kamu akan tinggal di rumahmu dan tidak datang lagi. Apakah Sally sudah kembali? Aku bertanya. Sudah kembali, Rahmat menjawab dengan dingin, kemudian berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, kemudian berjalan ke kamar Sally. Melihat lampu di dalam masih menyala, aku mengetuk pintu dan berteriak, Sally. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Sally langsung bertanya, kamu dan Sarwenda pergi kemana? Mengapa begitu lama tidak kembali? Sally pasti baru saja selesai mandi. Rambutnya basah membasahi pundaknya. Sally mengenakan piyama merah muda, piyama sedikit lebih ketat dan memperlihatkan sepasang payudara yang membuncit tinggi, sepertinya sedang memamerkan kepadaku. Dari Sarwenda dan Sunny, akhirnya aku merasakan rasa seorang wanita. Begitu melihat Sally pada saat ini, reaksi pertama dalam benakku adalah penampilannya setelah melepaskan semua pakaiannya, kemudian menekannya di bawah tubuh, wajahnya tampak malu dan sangat menikmati. Jadi, di bawah tubuh ini juga perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Bagaimana bisa muncul pemikiran yang begitu tidak pantas? Benar-benar tidak boleh mencoba merasakan nikmat seorang wanita, begitu mencobanya, pola pikir tentang wanita juga akan berubah. Ada sedikit urusan, aku berkata. Mengapa kamu kembali sendirian? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Huff, kalian pergi begitu lama, Rizky menatapku seperti serigala lapar. Bagaimana jika dia memakanku? Jadi aku diam-diam kembali saat dia tidak memperhatikannya, Sally berkata. Baguslah kalau sudah kembali, setelah selesai bicara, aku kembali ke kamar tidurku. Siang ini sudah sangat sibuk seharian dan malam harinya, bertempur dengan dua wanita sekaligus, rasanya sangat lelah, setelah bibaring sesaat aku langsung tertidur. Pagi hari berikutnya, aku dan Sally terbangun lagi karena panggilan Rahmat. Di perjalanan, Sally merasa bangga dan berkata kepadaku, Alfia mengatakan bahwa kamu membuat bokongnya sakit dan dia tidak akan mengampunimu begitu saja, dia akan membalasmu. Katakan padanya, lakukan saja. Aku tidak takut, lagi pula, Alfia saat ini jauh lebih tidak berpengalaman daripada aku. Setelah tiba di ladang jagung, Sally meletakkan tas kulit jagung di tanah, lalu berbaring di atasnya. Melihat postur baringnya yang menggoda, pikiranku teringat dengan adegan menelanjangi pakaiannya dan berguling di tanah. Mengapa selalu memikirkan hal-hal ini? Aku menepuk kepalaku dengan keras dan berusaha menyingkirkan pikiran jahat itu dari benakku. Sambil memegang tas kulit ular, aku bergegas pergi memanen jagung. Setelah memanen setas penuh, tiba-tiba ingin buang air kecil. Kemudian berbalik dan melihat jarak Sally berbaring sangat dekat, kemudian aku berjalan ke sisi lain dari ladang jagung, dan hendak menyelesaikannya di sini. Daerah ini penuh dengan ladang jagung, sekitar 10 hektar, hampir setiap keluarga di desa ini memiliki 1 atau 2 bidang tanah di sini dan ada jalan kecil di antara setiap plot. Aku sekarang berdiri di sebuah jalan kecil. Seberangnya juga merupakan ladang jagung, tetapi bukan milik keluarga Pota. Jagung milik keluarga itu tumbuh tinggi dan kuat, isi jagungnya sangat besar dan penuh. Aku membuka resleting celanaku dan mengeluarkan bocah itu sambil menembak ke arah jagung. Kebetulan ada seekor belalang di tongkil jagung, aku menembaknya dan belalang itu kebingungan, melambung 2 kali, kemudian hendak melompat pergi. Tiba-tiba, terdengar suara lembut tidak jauh dari samping. Aku menoleh ke arah suara dan melihat seseorang muncul dari semak jagung. Seorang wanita. Bersihkan. Aku sangat ketakutan, air yang kutembak dengan gembira berhenti tiba-tiba, dan bahkan semburan air yang ditembakkan itu hampir menyusut kembali. Aku buru-buru memasukkan bocah kecil itu ke dalam celanaku dan menutup resleting dengan tergesa-gesa. Gilang, apa yang sedang kamu lakukan? Orang itu bertanya. Aku melihatnya dengan jelas dan menyadari bahwa itu adalah Tia. Tia menikah dengan Rudy beberapa tahun yang lalu, karena Rudy memiliki budaya dan tidak percaya pada adat istiadat yang telah berlangsung selama ribuan tahun di desa, kemudian menolak untuk membiarkan Tia ditahbiskan. Akibatnya, Tia tiba-tiba meninggal di tempat tidur pada malam pernikahannya dan mengakibatkan Tia menjadi janda. Hari ini, Tia mengenakan kemeja biru kecil, penampilannya terlihat muda dan cantik.
Tubuhnya kurus dan terlihat sangat ramping, kedua kakinya ramping dan indah. Dengan handuk putih di atas kepalanya, ditambah lagi wajah yang cantik, terlihat sangat polos dan sederhana, penuh dengan gaya wanita lokal. Tidak. Tidak ada. Sedang menangkap belalang, aku berkata dengan muram. Bagaimana mungkin ada orang yang menangkap belalang di ladang jagung begitu pagi? Aku dengar bahwa kamu sedang membantu keluarga Ahmad untuk memanen jagung. Ladang jagung ini milik keluarga Ahmad, kan? Dia berkata. Lia, benar, aku menjawab dengan sedikit frustasi. Sekarang semua orang di desa tahu bahwa aku telah menjadi budak keluarga Ahmad karena aku gagal menghabiskan Sally. Tidak tahu apakah itu alasan psikologis atau alasan lain, aku merasa cara Tia melihat diriku agak sedikit aneh. Bersambung.